Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video with Miss Puji here. And then before study English, pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, today I give you some information to in English grade 7. Nah, di sini Utaja akan menyampaikan beberapa informasi kepada kalian untuk pelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Nah, rule in the class for grade 7. Jadi di sini ada peraturan di kelas untuk kalian di kelas 7. First, bring your dictionary atau membawa kamus setiap kelas ya. Atau kalau kalian masih di rumah boleh kamus elektronik ataupun kamus yang berbentuk buku. And then number second, you can memorize some vocabulary every day, and then just 5 vocabulary. Jadi di peraturan yang kedua kalian harus menghafalkan vocabulary atau kata kosakata minimal 5 per hari. Nah, kayak gitu. Karena apa? Di dalam bahasa Inggris itu, bahasa Inggris adalah bahasa praktek. Jadi kalau kalian nggak praktek, pasti susah untuk bisa berbahasa Inggris. Kalau kalian tidak banyak tahu vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris, untuk bicara bahasa Inggris itu akan sulit. Nah, di sini Ustazah akan ngasih tahu kalian di bab 1 itu ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial teks interaksi interpersonal, lisan yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf serta menanggapi sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di sini kalian nanti kita belajar bagaimana sih menyapa orang dalam bahasa Inggris, terus mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris, terus meminta maaf dalam bahasa Inggris, dan serta menanggapi atau berkomunikasi dengan orang lain dalam berbahasa Inggris. Terus di KD keterampilannya yaitu menyusun teks interaksi interpersonal, lisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, dan menanggapi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, nanti kalian tugasnya untuk materi di bab 1 ini nanti itu ada menulis ucapan-ucapan tadi, seperti ucapan terima kasih itu gimana, menyapa itu gimana dalam bentuk tulisan. Terus di bab 2. Di bab 2 kita di KD pengetahuannya ada mengidentifikasi fungsi sosial teks, interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri yang pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di sini kalian introduce yourself atau memperkenalkan diri kalian itu siapa, misalnya hobinya apa, terus kepribadian kalian apa, pokoknya yang terkait tentang jati diri kalian. Nah, di sini kita akan belajar seperti itu. Terus di KD keterampilannya yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri yang pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, itu nanti kita bagaimana sih selain dalam lisan, gimana kita juga praktik dalam sebuah tulisan. Di bab 3, mengidentifikasi fungsi sosial teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang waktu. Misalnya jam, ini hari ini pukul berapa ya, terus ini bulan berapa ya, tanggal berapa ya. Nah, itu nanti kita belajar di sini. Terus yang KD keterampilan yaitu menyusun teks
interaksi transaksional lisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dan sini gimana caranya tadi menulis juga ya, menulis bulan, angka, jam. Nah, itu nanti kita pelajarin di bab 3 atau chapter 3. Nah, di chapter 4 ini yang terakhir yaitu kita mengidentifikasi fungsi sosial teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaannya. Terus di keterampilannya, menyusun teks interaksi transaksional lisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, di sini makanya tadi Ustazah di peraturan kelas itu ada menghafal beberapa kosakata setiap hari. Nah, di situ inilah fungsinya, nanti kalian akan tahu misalnya nama binatang, nama benda. Nah, itu akan hafal sendirinya. Jadi sebelum Ustazah akhiri gini, sebenarnya dalam bahasa Inggris itu mudah kalau memang kita benar-benar suka dengan bahasa Inggris dan kita mau praktek. Di dalam bahasa Inggris itu selain menghafal beberapa kosakata dalam bahasa Inggris, dan itu biar kita nggak lupa hafalan kita, yaitu dengan praktek keseharian. Misalnya kalian mau berinteraksi sama teman-teman berbahasa Inggris, terus dengan keluarga juga berbahasa Inggris, dengan tadi kosakata yang kalian hafal, minimal kalian menghafal kosakata yang keseharian, misalnya makan, minum, mandi, bermain. Nah, kayak gitu ya. Harapannya Ustazah ketika kalian udah hafal, kalian juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita kalau udah besar nanti bisa berbahasa Inggris. Jadi nggak hanya teori, tapi juga prakteknya juga kita bisa berbahasa Inggris. Okay, thank you your attention now, and then today enough already. I hope you save health and stay at home. Tetap semangat ya di rumah, tetap di rumah, jaga protokol kesehatannya. Nah, sekian dari Ustazah, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you your attention and thank you watch my video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.